Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spe di video Jurnal Jalan Spe. Pada kesempatan kali ini Vidya mau melanjutkan video sebelumnya atau episode-episode atau chapter-chapter sebelumnya mengenai perencanaan desa bersama masyarakat. Pada kesempatan kali ini Vidya mau berbagi tentang stage. Berapa sih kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan desa yang berkelanjutan? Dan stage apa saja sih yang sebaiknya dilalui gitu ya untuk melakukan perencanaan desa bersama masyarakat. Tentunya berdasarkan pengalaman yang sudah Vidya jalani. Oke, kita mulai. Seperti yang sudah Vidya sampaikan pada chapter-chapter atau episode-episode sebelumnya berkaitan dengan perencanaan desa bersama masyarakat, di mana Vidya lebih melihat perencanaan desa bersama masyarakat sebagai sebuah proses daripada sebuah proyek. Sebuah proses yang melibatkan banyak penelitian, pengkajian, juga peninjauan. Jadi ini sebagai proses kerja bersama, kerja kolaborasi yang Vidya melihat proses yang terus-menerus direvisi dan diperbaiki. Jadi katakanlah kita sudah duduk bersama, melakukan focus group discussion, kemudian menentukan proyek, program, perencanaan, dan policy atau kebijakan yang strategis. Tapi setelah itu dilaksanakan, kita juga harus melihat dampak atau impact-nya terhadap masyarakat. Apakah program, proyek atau perencanaan atau kebijakan tersebut itu sesuai? Jika tidak, maka kita juga harus duduk bersama lagi, merevisi dan memperbaiki apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, berapa sih kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan atau proses perencanaan itu sendiri gitu ya. Kalau Vidya sendiri sih yang ideal adalah 1-5 tahun. 1-5 tahun, jadi di dalam proses 1 tahun itu kita bisa melihat perubahan musim apa saja yang ada di suatu lokasi gitu ya. Kemudian kenapa 5 tahun? Karena di tahun kedua kita bisa melihat proses perencanaan yang sudah kita lakukan di tahun pertama, kemudian di tahun kedua kita melihat impact-nya, kemudian di tahun ketiga kita mungkin ada revisi yang dilakukan di tahun kedua yang kemudian diterapkan di tahun ketiga, kemudian di tahun keempat dan di tahun kelima kita melihat dari proses kita sendiri di tahun pertama, apa yang gagal dan sukses di tahun kedua, ketiga, dan keempat, kelima, sehingga kita bisa tahu pola yang tepat ataupun behavior masyarakat atau proses perencanaan kita yang misalnya katakanlah kurang efisien, yang akhirnya ya kita bisa membuat perencanaan yang lebih baik. Karena di proses 5 tahun sendiri itu kita punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah gitu ya, dan juga persiapan perencanaan yang jangka panjang. Di proses 5 tahun itu kita bisa melihat proses bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, revisi-revisi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lebih bijak lagi dalam melakukan perencanaan berikutnya. Namun seperti kita ketahui bahwa 1-5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Jadi di dalam 1-5 tahun itu sedikit tidak memungkinkan bagi seorang tenaga ahli ataupun young expert in planning atau tenaga muda untuk tinggal di satu desa hingga 1-5 tahun, kecuali memang terdapat kontrak kerja gitu ya, biasanya bekerja dengan pemerintah atau sebagainya, memang ditugaskan 5 tahun berada di satu desa. Tapi untuk tenaga ahli yang memang dia memiliki banyak kolaborasi dengan beberapa desa, sedikit tidak memungkinkan untuk tinggal 1 hingga 5 tahun di desa tersebut. Biasanya yang dilakukan lebih pada peninjauan, pemantauan, kemudian revisi dan seterusnya, hanya kunjungan singkat. Lalu sebenarnya berapa sih waktu minimum yang dibutuhkan? Karena saya sendiri pernah di satu momen, jadi memang proses perencanaan itu tidak bisa terlalu lama karena ada deadline juga gitu ya. Kita biasanya juga terdapat deadline gitu dalam penyusunan master plan desa. Kalau saya sendiri sebenarnya 1 tahun itu idealnya gitu ya, sehingga kita melihat apa saja yang terjadi di dalam 1 tahun, kemudian apa saja yang terjadi di tiap bulannya, musim apa saja yang ada di dalam 1 tahun tersebut, festival apa saja yang ada di dalam 1 tahun tersebut,
apa saja yang terjadi di dalam 12 bulan gitu ya, karena pola 1 tahun, pola yang terjadi di Januari, Februari hingga Desember itu relatif sama dari tahun ke tahun. Jadi 1 tahun itu sangat cukup sekali sebenarnya untuk melakukan proses perencanaan. Proses perencanaannya saja ya. Kemudian di dalam 1 tahun itu juga menarik, karena di dalam 1 tahun berarti ada tiap bulan dan ada tiap minggu gitu ya. Kita bisa melihat kapan musim panen, kapan musim tanam gitu. Itu juga kan melibatkan bulan-bulan gitu ya, bukan melibatkan hari. Kemudian berapa lagi yang harus lebih singkat lagi gitu. Biasanya seorang tenaga ahli itu membutuhkan kunjungan lapangan gitu ya. Tapi biasanya paling singkat sekali bagi saya adalah 2 minggu. Karena di 2 minggu itu kunjungannya ya, ini bukan proses perencanaannya ya. Jadi di kunjungannya itu mereka bisa melihat gitu apa yang terjadi di desa tersebut, apa perbedaan antara weekdays atau hari kerja dan weekend, hari libur. Jadi di situ penting sekali, biasanya tenaga ahli kita undang untuk datang ke satu desa untuk mengamati apa yang terjadi di 7 hari di desa tersebut. Kalaupun tidak bisa 7 hari, biasanya kita mengundang 5 hari. 5 hari itu kita atur gimana supaya dia bisa melihat hari kerja dan hari libur. Kalaupun 5 hari itu masih dianggap terlalu lama, biasanya untuk tenaga ahli utama kita undang minimal 3-4 hari. Jadi kita merasakan 2 hari libur dan 2 hari kerja untuk bisa mengetahui pola masyarakat itu. Jadi site visitnya gitu ya. Nah biasanya terdapat proses yang lain. Jadi 2 minggu itu belum selesai dalam penyusunan proses perencanaan desa bersama masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa saja sih stage di dalam proses perencanaan desa bersama masyarakat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi biasanya sebelum Vidya berkunjung ke satu desa untuk melakukan perencanaan desa bersama masyarakat, biasanya yang Vidya lakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu tentang profil desa dan data-data apa saja atau informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan desa tersebut. Di era ini kita sangat dimudahkan gitu ya dengan adanya akses internet, di mana kita bisa mendownload banyak data dan informasi melalui internet. Ada beberapa desa yang memiliki data cukup lengkap di internet dan di beberapa website ataupun di beberapa blog, di beberapa website baik pemerintah maupun yang dikelola oleh komunitas itu sendiri atau desa itu sendiri. Namun di beberapa desa memang masih sangat susah sekali, bahkan belum ada banyak informasi dan data yang dibagikan di dalam internet ataupun website pemerintah gitu ya. Jadi memang awalnya Vidya akan mencoba mencari tahu dulu data-data yang berkaitan dengan desa tersebut, kemudian profil desa tersebut di banyak level. Jadi Vidya akan mencari tahu data-data dan informasi itu yang ada di di desa itu ya. Biasanya kan di kantor kepala desa biasanya ada beberapa data, berapa jumlah penduduk, mayoritas pencaharian penduduk apa, pendapatan penduduk itu berapa per tahun gitu ya. Kemudian ada festival apa saja, proses perencanaan apa, visi misi desa itu apa, kemudian potensi desa itu apa saja, apakah wisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan seterusnya, atau perikanan, pertambangan dan seterusnya. Biasanya Vidya akan cari tahu dulu dari level desa, kemudian level desa itu kelurahan gitu ya, kemudian level kecamatan. Vidya akan cari di level kabupaten, dan Vidya juga akan cari di level nasional. Biasanya beberapa data desa itu ada dan disimpan oleh di beberapa kementerian juga. Jadi Vidya akan cari tahu supaya Vidya bisa mengetahui peran desa itu sendiri bagi masyarakatnya, peran desa itu terhadap desa lain di level kabupaten atau kota gitu ya, kecamatan, kemudian peran desa itu untuk nasional, peran desa itu untuk provinsi dan seterusnya. Jadi dengan mencari tahu profil data desa dari banyak level itu, kita bisa lihat seberapa signifikan atau seberapa penting dan strategisnya desa itu terhadap sekitarnya atau baik untuk desa itu sendiri. Kemudian setelah mengetahui profil desa, biasanya Vidya
mengadakan workshop desa yang pertama. Vidya sering menyebutnya dengan focus group discussion atau workshop desa pertama. Jadi Vidya akan mencoba mengundang beberapa aparat desa, syukur-syukur bisa mengundang pemerintah di level yang lebih tinggi, regional atau kecamatan, kemudian atau kabupaten gitu ya, kota. Kemudian di workshop itu kita mengundang banyak lapisan masyarakat. Jadi masyarakat petani dilibatkan, bapak-bapak dilibatkan, ibu-ibu dilibatkan, remaja dilibatkan gitu ya. Kemudian di workshop desa yang pertama atau focus group discussion itu kita mendampingi terlebih dahulu. Kita belajar bersama istilahnya. Apa itu perencanaan desa dengan menggunakan materi-materi yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Jadi tidak menggunakan materi-materi yang banyak dibagikan di universitas. Kita harus membuatnya lebih simple, mudah dipahami oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena seperti kita ketahui sendiri, di desa itu pendidikan masyarakatnya sangat diverse. Jadi bagaimana menyampaikan teori planning itu yang bisa diterima hampir seluruh lapisan masyarakat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja gitu ya. Kemudian mata pencaharian petani, nelayan, kemudian pedagang ataupun yang lainnya. Jadi bagaimana membuat materi planning ini mudah dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Jadi di workshop 1 ini membagikan tentang apa itu planning, bagaimana proses atau tahapannya harus dilalui dalam proses perencanaan. Nah, biasanya di workshop 1 ini kenapa disebut focus group discussion dan workshop? Karena kita juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data dan informasi gitu ya, berdasarkan perspektif dari masyarakat. Nah, di awal biasanya kita memberikan paparan tentang ini data dan informasi yang sudah kita dapatkan melalui browsing atau mengunjungi beberapa kantor pemerintahan dari level lokal, regional, dan nasional. Kemudian mereka akan melihat data itu dan responnya sangat menarik biasanya. Kemudian setelah itu kita akan sedikit membagikan tentang teori planning, proses planning itu apa saja, manfaat planning itu apa saja. Dan di akhir dari workshop 1 ini biasanya kita melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat untuk melakukan proses planning bersama di tahap pertama. Yaitu kita biasanya membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang kita sebut dengan pilar atau ya focus group discussion. Jadi kita membagi masyarakat berdasarkan fokus tema diskusi yang diminati oleh masyarakat. Biasanya fokus itu bisa kita bagi menjadi misalnya pilar kewirausahaan, mata pencaharian atau ekonomi. Biasanya ini bapak-bapak yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang lebih tertarik membicarakan tema-tema itu. Kemudian yang kedua, jadi tadi ekonomi, lahan produktif, kemudian mata pencaharian, kewirausahaan itu di satu pilar, satu kelompok. Kemudian ada pilar kesehatan atau pilar yang berkaitan dengan fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian pendidikan, biasanya para guru, kemudian remaja dan beberapa anak-anak suka dengan tema tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah misal katakanlah kita bisa juga membuat pilar lingkungan terbangun dan infrastruktur serta fasilitas. Biasanya orang-orang yang memiliki banyak ide dalam membangun desa secara fisik, kita bisa masukkan di satu kelompok tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat banyak pilar lain seperti Polek Sosbud Hankam. Misalnya di desa tersebut ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, politik, pertahanan dan keamanan yang bisa kita kelompokkan di dalam satu kelompok sendiri gitu ya. Kemudian juga kita bisa membuat kelompok-kelompok yang lain dari kesehatan, lingkungan, misalkan ada permasalahan lingkungan, kita bisa buat pilar atau fokus grup sendiri. Manfaat kita membuat fokus grup di sini adalah masyarakat itu lebih bisa berdiskusi dengan kelompoknya, saling melengkapi data dan memberikan informasi di dalam kelompok kecil daripada kita itu meminta respon masyarakat di dalam volume yang besar. Karena
workshop pertama ini ketika dimulai itu adalah sebuah forum yang lumayan besar, karena biasanya kita mendatangkan masyarakat yang jumlahnya 50-100, masih ada regional government-nya, masih ada local government-nya. Biasanya masyarakat kurang mau untuk menyampaikan pendapat di dalam forum yang terlalu besar, maka itu kita harus membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Tapi untuk masyarakat yang cukup aktif dalam menyampaikan pendapat, mereka tidak memiliki masalah untuk menyampaikan pendapatnya di sebuah forum yang besar. Tapi untuk bisa juga mengengage atau melibatkan masyarakat yang mungkin tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya di forum besar, maka dibuatlah menjadi kelompok-kelompok kecil. Masih di dalam workshop pertama. Nah, setelah workshop pertama semua data kita kumpulkan gitu ya. Bahkan biasanya di workshop pertama ini masyarakat juga bekerja di peta. Jadi kita sudah menyiapkan peta, masyarakat bisa tagging di peta tersebut. Misalnya dia punya ide proyek strategis yang harus direncanakan, dia punya isu sosial di lokasi tertentu gitu ya. Jadi mereka bisa mulai memetakan masalah itu langsung di spatial map yang juga kita sediakan. Setelah proses workshop 1 selesai, biasanya kita membawa semua data informasi dari profil data desa. Kemudian workshop 1 kita bawa ke studio working 1. Nah, di studio working 1 ini biasanya kita akan mengundang beberapa tenaga ahli yang kita undang itu berdasarkan kebutuhan desa. Misal katakanlah ternyata satu desa itu punya potensi kehutanan yang luar biasa. Maka di dalam working studio yang pertama atau kerja studio yang pertama kita akan mendatangkan tenaga ahli kehutanan. Misal yang utama adalah belum adanya pengolahan pangan, atau di desa itu surplus material mentah yang belum mampu mereka olah, distribusikan atau marketing. Misal di desa tersebut ada kebutuhan digital marketing, kita akan mengundang digital marketing di situ. Nah, di working studio ini bisa terdiri dari banyak tenaga ahli yang dilibatkan. Juga biasanya kita memilih beberapa tokoh masyarakat yang punya interest untuk kerja studio ini, karena kerja di studio ini kita mencoba merumuskan dari masalah yang sudah kita kumpulkan, dari data dan informasi yang sudah kita kumpulkan, dan ini kita membuat beberapa alternatif formula di dalam menyelesaikan beberapa isu yang ada. Juga melibatkan tenaga ahli yang memang sudah punya keahlian, pengalaman, dan pengetahuan, itu penting sekali. Kemudian setelah proses perumusan ini dilakukan yang melibatkan masyarakat, pemerintah lokal, juga beberapa tenaga ahli gitu ya, kita biasanya masuk ke dalam workshop 2. Nah, di workshop 2 ini kita mengundang kembali masyarakat yang sempat kita undang di workshop 1 untuk melihat hasil rumusan bersama. Biasanya kita tampilkan dalam bentuk data-data yang menarik, yang lebih infografik, kemudian tidak langsung menuju pada satu jawaban gitu ya, tapi kita membuat beberapa alternatif solusi atau alternatif perencanaan, program, proyek, dan kebijakan yang strategis. Jadi di sini kita melibatkan musyawarah mufakat lagi dari masyarakat yang kita undang sebelumnya dan yang kita undang di workshop kedua ini. Karena penting sekali melibatkan masyarakat. Dari beberapa hasil formulasi tersebut, masyarakat akan memberikan gagasannya lagi gitu. Apakah betul dari hasil yang diformulasikan dari kerja studio yang pertama itu sesuai? Bahkan di beberapa proses perencanaan desa bersama masyarakat ini, biasanya workshop kedua ini bisa juga berupa voting. Jadi beberapa perencanaan, program, proyek, dan kebijakan strategis ini kita buat seperti pemilihan pemimpin gitu ya. Kita susun, masyarakat bisa voting. Jadi bisa melalui musyawarah mufakat, bisa melalui voting. Selesai dari workshop kedua, kita punya rumusan yang lebih mengkerucut. Karena di workshop kedua ini setelah masyarakat memilih, kita biasanya langsung memilih kira-kira siapa tokoh masyarakat yang akan bertanggung jawab terhadap proyek, program, ataupun kebijakan, ataupun perencanaan yang akan dilaksanakan tersebut. Kita juga sudah berpikir anggarannya kira-kira dari mana. Kita berpikir banyak hal. Bahkan kita juga biasanya nanti pada episode berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana misalnya di satu desa itu punya
proyek strategis yang banyak sekali. Jadi ada masyarakat yang pengen bangun pasar, ada masyarakat yang pengen bangun sirkuit, ada masyarakat yang pengen bangun perkebunan, atau kadang ada contradiction. Jadi ada masyarakat yang pengen jadi desa wisata, ada masyarakat yang pengen menjadikan itu, mempreserve dan conserve desa itu menjadi desa produksi ataupun desa wana desa gitu, yang mempreserve dan conserve hutan gitu, dan sedikit mendatangkan turis, ataupun bahkan kalau bisa nggak perlu mendatangkan turis. Nanti di beberapa episode berikutnya kita akan juga membagikan bagaimana ketika ada lebih dari, misal katakanlah 5 atau 10 ataupun lebih dari 1 intinya program, project, progress ataupun kebijakan strategis. Padahal mungkin kita juga dikaitkan dengan budget, keterbatasan lahan, keterbatasan dana, anggaran, dan seterusnya. Jadi bagaimana memilih dari banyak pilihan yang baik gitu, akan kita bagikan di episode berikutnya. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke studio working kedua, karena dari hasil diskusi di workshop kedua itu biasanya kita sudah mengkerucut gitu, bahwa ternyata project yang ini tidak direspon positif terhadap masyarakat, ternyata project yang ini tidak memiliki site untuk dikembangkan, ternyata project yang ini ditolak oleh masyarakat, yang ini diterima oleh mayoritas masyarakat, project yang ini atau program yang ini tidak punya tokoh yang akan menjalankannya dan tidak ada yang minat untuk menjalankannya. Program, project, dan kebijakan ini didukung oleh mayoritas yang datang dan mayoritas masyarakat dan seterusnya. Jadi di studio working 2 ini kita lebih ke arah finalisasi. Jadi kita menyusun apa saja yang disetujui masyarakat dan yang tidak disetujui masyarakat, dan kita biasanya langsung membagi berdasarkan stage. Mana yang mau diselesaikan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Siapakah tokoh-tokoh potensial kolaborator yang bisa kita libatkan? Berapa anggaran dana yang dibutuhkan berdasarkan keputusan akhir yang dibuat oleh masyarakat? Dari mana sumber-sumber dananya? Kemudian, kalaupun itu ada proyek strategis, desainnya seperti apa? Kebutuhan anggarannya seperti apa? Kemudian, kalau di situ ada program strategis seperti untuk posyandu, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan, apa saja yang dibutuhkan? Dan seterusnya, apakah itu mau bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan masyarakat desa itu sendiri, atau akan dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri secara mandiri atau melibatkan investor. Kemudian apakah itu akan melibatkan pemerintah regional atau di level nasional, karena kita tahu bahwa beberapa proyek jalan mungkin akan menghabiskan banyak, cukup besar dananya, mungkin di atas miliar ya, kalau itu memang jalan yang harus dibangun cukup ini. Kalau mungkin beberapa proyek seperti stadion, olahraga juga akan menghabiskan dana yang cukup besar juga, atau itu hanya sebuah perbaikan homestay dan seterusnya yang mungkin tidak terlalu memakan banyak dana. Apakah itu infrastruktur atau itu sebuah program gitu ya, katakanlah lebih ke arah sosial, budaya gitu. Jadi sifatnya bukan fisik, tapi lebih ke pembangunan SDM dan seterusnya. Siapa saja yang harus kita undang, workshop apa yang harus kita adakan, dan seterusnya. Itu akan kita tuliskan semua akan kita bahas semua di studio workshop 2. Nah, di studio workshop 2 ini biasanya kita mengundang lagi beberapa tenaga ahli yang kita undang di working studio yang pertama, dan kita juga mengundang masyarakat yang sangat antusias dan aktif menyampaikan pendapatnya di workshop kedua. Kita duduk bersama lagi, tapi saya membedakan antara workshop kedua karena workshop dan working studio berbeda. Jadi kalau di workshop lebih banyak diskusinya atau lisan, sedangkan kalau di working studio kita akan melibatkan kerja yang banyak. Jadi kita akan membuat desainnya, master plan-nya, programnya, menghitung. Jadi lebih banyak kerjanya daripada berbicara gitu ya, menyampaikan gagasan. Kalau di workshop lebih banyak menyampaikan gagasan dan ide, sedangkan di working studio itu akan lebih banyak melibatkan kerja, perhitungan, perencanaan, desain, dan sebagainya. Nah, setelah kita selesaikan, kita akan menyusun yang namanya final report master plan desa.
Jadi nanti ada dokumen yang berisi tentang program strategis desa, proyek strategis desa, kemudian stage-nya apa saja, program dan proyek ataupun kebijakan apa yang harus diterapkan di tahun pertama sampai kelima, dan seterusnya. Nah, pentingnya memiliki final report master plan desa ini akan memudahkan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengundang potensial kolaborator. Jadi dengan membawa dokumen ini, ketika mereka ingin berkolaborasi dengan perusahaan, maka perusahaan yang akan mereka ajak berkolaborasi dengan mudah bisa melihat melalui final report master plan-nya itu. Jadi, oh ternyata saya bisa bekerja sama di project ini nih, saya bisa bekerja sama di program ini. Kita punya dana bantuan untuk penyusunan kebijakan ini, atau bisa juga bekerja sama dengan pemerintah di level kecamatan, kelurahan, kecamatan, terus apalagi ya, kabupaten, provinsi ataupun nasional, dengan perusahaan atau dengan investor dan seterusnya. Dengan punya final report master plan ini bisa terbaca proyek strategis apa saja, program strategis apa saja, kebijakan strategis apa saja, dan perencanaan desa apa saja yang dibutuhkan. Berapa besarannya, berapa tahun proses pelaksanaannya, lebih jelas. Jadi bukan hanya seperti ngobrol gitu saja, tapi semuanya tertulis, terhitung, dan terencana dengan baik. Oke, mungkin untuk video kali ini tentang berapa waktu yang dibutuhkan dari proses perencanaan, video cukupkan. Jadi proses perencanaan tadi minimal banget adalah 3-4 hari tinggal di desa, tenaga ahli mendampingi, interview ke masyarakat gitu ya. Jadi tinggal di desa itu penting sekali. Kemudian working studio tadi, kemudian workshop 2. Jadi berapa waktu minimal yang dibutuhkan dari proses perencanaan ini? Jadi dari profil dan data desa ini sendiri tadi, untuk mengkolek kita bisa akses website, bisa tinggal langsung di desa tersebut gitu ya. Minimal kita mengundang tenaga ahli yang dibutuhkan desa itu minimal sekali dalam 4 hari. Jadi bisa tinggal di weekend dan weekdays, hari kerja dan hari libur, atau 3-4 hari minimal. Seminggu itu juga bagus, tapi sedikit impossible untuk tenaga ahli yang cukup sibuk. Kemudian mungkin dalam 1 bulan 2 kali, dalam 1 bulan 2 hari gitu ya. Jadi tahu di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, atau 4 kali kunjungan di 4 hari di 4 minggu yang berbeda. Dan kemudian 2 bulan itu adalah proses yang dibutuhkan, minimal sekali 2 bulan itu proses yang dibutuhkan untuk workshop 1, studio working 1, workshop 2, dan studio working 3. Nah, biasanya kalau kita harus mengeluarkan final report master plan, waktu minimal yang dibutuhkan kurang lebih adalah 2 minggu sampai 3 bulan. Itu untuk proses penyusunan master plan desa. Idealnya proses perencanaan itu lebih baik 1 tahun, jadi bisa melihat banyak hal yang terjadi, perubahan yang terjadi di tiap bulan di dalam setahun. Tapi kalau itu sulit untuk dilakukan, maka minimal sekali ada 2 minggu sampai 3 bulan untuk proses penyusunan final report master plan desa. Oke, video rasa cukup untuk berapa sih waktu minimal yang dibutuhkan untuk proses perencanaan desa bersama masyarakat. Waktu minimal hingga ideal yang dibutuhkan dalam proses perencanaan desa bersama masyarakat. Kemudian stage apa saja yang harus dilalui dalam proses perencanaan desa dan penyusunan final report master plan desa. Terima kasih, tetap ikutin video Jurnal Jalan Vidya berkaitan dengan perencanaan desa bersama masyarakat ini di episode atau chapter-chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kalau teman-teman punya gagasan ataupun kritik ataupun masukan berdasarkan pengalaman teman-teman atau pengetahuan teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan dari manapun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.